Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu dengan Bu Ari lagi ya hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 2 ini. Bab 1 kemarin sudah selesai ya, alhamdulillah. Bab 1 kemarin tentang teks laporan percobaan, tapi sekarang kita ke teks yang baru, yaitu teks pidato persuasif. Oke, tapi sebelum masuk ke materi ataupun sebelum Ibu menjelaskan kaidah tujuannya, alangkah lebih baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama atau membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke teks pidato persuasif untuk kelas 9 ya. Nah, siapa sih yang pernah melihat orang berpidato? Pasti semuanya sudah pernah melihat ya. Di sini Ibu ada contoh nih, contoh gambar orang yang sedang berpidato. Yang pertama di sini ada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi sedang memberikan pidato kenegaraannya. Kemudian ada pidato pada saat upacara kenaikan bendera. Ada juga pidato atau khutbah yang di situ terlihatnya seperti di tempat ibadah ya, di masjid. Dan yang terakhir adalah pidato atau orasi biasanya disebutnya di mahasiswa yang sedang berdemo. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari dulu kompetensi dasar. Kita akan tahu dulu ya kompetensi dasarnya. Kita akan membahas dua kompetensi dasar, yaitu di nomor 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian kompetensi dasar yang kedua di nomor 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato yang didengar atau dibaca. Nah, itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat, jadi setelah belajar, harapkan peserta didik dapat memahami pengertian teks pidato persuasif, mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif, dan menyimpulkan informasi dalam teks pidato persuasif. Ya, supaya lebih jelas lagi, di sini Ibu cantumkan ya cakupan materinya. Jadi nanti apa saja yang akan kita pelajari? Nah, Ibu sudah tuliskan di sini ada 6. Yang pertama definisi, kedua tujuan teks, ketiga jenis teks pidato, keempat metode teks pidato, kelima cara mengidentifikasi teks pidato persuasif, dan terakhir cara menyimpulkan pidato teks persuasif. Nanti 6 ini akan kita pelajari sama-sama di video kali ini. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang definisinya ya. Kita akan mempelajari dulu pengertian pidato dan pengertian pidato persuasif. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Jadi yang pertama pengertian pidato terlebih dahulu. Pidato itu adalah bentuk komunikasi lisan yang dilakukan di depan halayak untuk membujuk atau meyakinkan pendengar. Jadi kan ada tuh ya bentuk komunikasi itu, ada yang tulis, ada juga yang lisan. Nah, pidato ini bentuk komunikasinya yang lisan. Itu pidato. Nah, bagaimana dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi atau mendorong pendengar untuk bersikap atau berbuat sesuai yang dikehendaki pembicara. Jadi pembicara itu mempunyai tujuan khusus ya, karena persuasif sifatnya di sini berarti mengajak. Nah, itu tadi adalah definisi dari teks pidato dan teks pidato persuasif. Yang selanjutnya di sini tujuan pidato. Nah, tujuan pidato ini pidato biasa maupun pidato persuasif. Yang pertama memberikan informasi berkaitan dengan topik. Jadi dalam berpidato ada topik tertentu
yang tujuannya si pembicara tersebut ini memberikan informasi begitu. Yang kedua, meyakinkan atau membujuk pendengar. Nah, ini nih tujuan khusus biasanya ya. Si pembicara mempunyai tujuan supaya pendengar itu melakukan sesuatu apa yang dibicarakan. Jadi di situ ada sifat pembujuknya. Ketiga, mengubah pikiran atau pandangan seseorang berkaitan dengan topik. Jadi tujuan dari pembicara berpidato untuk bisa mengubah pikiran atau pandangan seseorang berkaitan dengan topiknya. Topiknya apa, berkaitan dengan apa, biasanya yang pro dan kontra bisa jadi ya. Jadi pembicaranya itu ingin sekali pendengar itu mengikuti apa yang pembicara lakukan atau pandangan tersendiri dari pembicara tersebut. Yang terakhir adalah menghibur pendengar. Jadi tidak hanya memberikan informasi, tidak hanya membujuk saja, tapi pidato juga bisa dijadikan sebagai hiburan untuk pendengarnya. Selanjutnya ada jenis pidato. Jenis pidato ini kita bagi menjadi dua berdasarkan isi dan berdasarkan bentuknya. Yang pertama berdasarkan isi, ada pidato kenegaraan dan pidato instansi. Di sini ada sedikit perbedaan antara keduanya. Pidato kenegaraan ini biasanya disampaikan oleh pejabat-pejabat negara, seperti kepala negara atau presiden. Akhir-akhir ini sering ya presiden kita memberikan pidato disampaikan melalui media televisi maupun lainnya agar diketahui oleh orang banyak. Ini biasanya bersifat informatif. Kemudian pidato instansi. Pidato instansi ini pidato yang disampaikan hanya di instansi tersebut atau di kalangan tempat kerja tertentu. Jadi tujuannya tidak untuk umum lagi, tapi hanya untuk kalangan di instansi tersebut saja. Itu berdasarkan isinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuknya. Nah, ini nih yang sering kita tertukar atau campur aduk gitu ya pengertiannya. Ada ceramah, sambutan, dan khotbah. Nah, siapa di sini yang masih menganggap ceramah itu adalah hanya bersifat keagamaan saja? Padahal ceramah itu justru bersifat umum ya. Jadi ceramah disampaikan atau bersifat umum seperti ini maksudnya. Nah, ibu mengajar kalian seperti ini. Nah, namanya ini pembelajarannya dengan metode ceramah. Nah, begitu. Tapi kalau yang bersifat keagamaan kita sebut sebagai khotbah. Nah, agama apa saja? Ya, semua agama. Jadi bisa kalau di agama Islam ada khotbah Jumat, ada khotbah subuh, begitu. Nah, Bu, bagaimana kalau yang di Islam itu ada kultum ya, kuliah 7 menit. Nah, itu apakah bisa disebut pidato atau bisa disebut khotbah? Bisa juga ya, tapi dengan durasi yang mungkin lebih sedikit. Nah, itu kan bedanya ceramah dengan khotbah. Jadi kalau ceramah bersifat umum, kalau khotbah itu bersifat keagamaan. Tidak hanya agama Islam, agama Kristiani, agama Hindu, dan lainnya. Dan ada sambutan. Nah, sambutan ini sering ya kita dengar, biasanya durasinya lebih sebentar dan tidak formal, lebih santai. Sambutan ini maksudnya adalah pembukaan atau yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau disegani. Maksudnya jabatan ini nggak harus jabatan yang tinggi, tapi bisa juga dengan orang-orang yang disegani. Atau misal kita melakukan atau mempunyai kegiatan di rumah ya, acara kecil-kecilan. Nah, nanti tuan rumahnya memberikan sambutan untuk pelaksanaan acara tersebut. Nah, begitu maksudnya mempunyai jabatan ya. Jadi bukan berarti jabatan yang tinggi-tinggi saja. Nah, paham ya tentang jenis-jenis pidato. Selanjutnya di sini ada jenis pidato persuasif. Jadi kita lebih spesifik lagi. Yang pertama ada pidato persuasif, sudah Ibu jelaskan ya. Jadi kalau pidato persuasif itu biasanya berisikan ajakan, bujukan, agar seseorang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pembicara. Yang kedua, pidato persuasif informatif, lebih ke memberikan informasi tertentu.
Kemudian pidato persuasif deskriptif. Deskriptif, jadi si pembicaranya itu memberikan informasinya dalam bentuk mendeskripsikan sesuatu atau memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Kemudian 4, pidato persuasif rekreatif, biasanya bertujuan untuk hiburan atau menghibur para pendengarnya, jadi adanya rekreasi. Lanjut ya, setelah jenis kita masuk ke metode pidato. Ada 4 macam metode pidato. Yang pertama impromptu, manuskrip, memoriter, dan keempat extemporar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama metode pidato impromptu atau dadakan. Wah, mendadak ya. Pidatonya itu dilakukan secara tiba-tiba atau spontan tanpa persiapan sebelumnya. Jadi buru-buru kita menyiapkan naskahnya, itu semua adalah mendadak. Itu namanya impromptu. Yang kedua manuskrip atau naskah. Nah, dari kata naskah berarti pidatonya ini pidato dengan membaca sebuah naskah. Biasanya pidato kenegaraan dari kepala negara ya ada naskahnya. Jadi kepala negaranya itu tinggal membacakan naskah yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga memoriter atau hafalan. Jadi setelah membuat naskah, nah naskahnya itu isinya dihafalkan. Jadi pidato itu ditulis dalam bentuk naskah, kemudian naskahnya itu dihafalkan kata demi kata untuk disampaikan. Yang terakhir itu extemporar atau garis besar. Pidatonya penyampaiannya secara garis-garis besarnya saja. Jadi tidak panjang lebar, tapi poin-poinnya saja yang penting. Nah, itu adalah metode pidato. Selanjutnya, di sini ada cara mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif. Nah, cara-cara mengidentifikasi itu seperti apa saja? Yang pertama, dengarkan dan pahami pidato persuasif tersebut. Jadi dengarkan dulu, pahami dulu pidato persuasif yang kalian dengar ya. Kemudian kedua, temukan temanya. Tema dari pidato persuasif tersebut apa? Jadi setelah kita dengarkan, kita pahami, kita akan tahu tema dari pidato itu apa. Bahkan di awal juga biasanya pembicara atau yang berpidato itu menyampaikan temanya ya. Nah, ketiga, setelah didengarkan, setelah dipahami, tahu temanya juga, kita tuliskan hal-hal pentingnya berupa siapa yang berpidato, apa isi pembukaannya, isinya, dan penutupnya. Kapan dan di mana pidato itu berlangsung, itu juga penting untuk dicatat untuk mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif. Setelah kita dapat mengidentifikasi, diharapkan kita juga bisa menyimpulkan informasi dalam teks pidato persuasif. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, simak dan pahami pidato tersebut. Kemudian, tuliskan tema dan poin-poin pentingnya dalam pidato. Seperti tadi ya, seperti identifikasi. Yang ketiga, susun poin-poin yang didapatkan menjadi paragraf padu agar menjadi kesimpulan yang utuh. Nah, jadi tidak hanya disimak saja, tidak hanya dipahami saja, tahu juga tema dan poin-poin pentingnya, dan kita juga sudah menuliskan poin-poin pentingnya pada saat identifikasi ya. Nah, poin-poin penting itu kita jadikan paragraf yang padu, jadi berupa kesimpulan yang utuh. Oke, selesai ya materi Ibu. Tadi ada definisi, tujuan, jenis, dan metode. Terakhir, Ibu sampaikan sedikit di sini ada kegiatan 1. Kegiatan 1 ada 3 nomor, kalian kerjakan ya. Mudah kok di sini. Yang pertama, tuliskan hal-hal penting dari materi di video ini. Tuliskan ya hal-hal pentingnya di buku catatan kalian saja. Kemudian yang kedua, jenis pidato apa saja yang pernah kamu dengar? Siapa dan di mana pidato itu berlangsung? Nah, ini bersifat umum, boleh pidato apa saja. Kalian pilih salah satunya. Kemudian, pernahkah kamu memberikan sambutan dalam suatu acara? Nah, siapa yo yang sudah pernah memberikan sambutan? Wah, ini pasti anak hebat ya.
Nah, itu semua ditulis kecuali yang nomor satu tadi ya. Nomor satu boleh kalian tulis di buku catatan bahasa Indonesia. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 kalian tulis di buku latihan bahasa Indonesia masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita hari ini selesai ya. Kita tadi sudah mempelajari tentang teks, pidato persuasif, mulai dari definisi, tujuan, jenis-jenis teks pidato, dan juga metode. Terakhir itu ada cara identifikasi dan menyimpulkan, dan juga ibu tambahkan latihannya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Maaf ya jika ada salah-salah kata dari ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap terapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah adanya COVID-19. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.